Matematika adalah suatu ilmu dasar yang bisa dikatakan hampir segala aspek di kehidupan kita menggunakan matematika. Tanpa kita sadari, semua aspek-aspek ini sudah diperhitungkan. Dan bisa dikatakan matematika ini merupakan suatu pelajaran yang sangat universal. Hampir semua manusia di kulit bumi ini tentunya mengetahui matematika. Namun, jika kita melihat beberapa tahun terakhir atau belakangan tahun ini, di Indonesia sendiri setelah kita melewati masa-masa sulit yaitu masa-masa COVID-19, kita sadarin bahwasanya minat dan bakat anak-anak dalam mata pelajaran matematika ini semakin menurun. Tentunya ini membawa suatu masalah kepada diri kita, apalagi kita adalah seorang pendidik dan pengajar dan seorang praktisi. Tentunya kita harus melakukan suatu gebrakan dan inovasi. Gunanya adalah agar kedepannya anak-anak ini bisa termotivasi kembali untuk belajar. Nah, tentunya dengan hadirnya suatu kurikulum merdeka, ini sangatlah memudahkan para guru. Apalagi bisa dikatakan ada satu program dari kurikulum merdeka yang dinamakan diferensiasi pembelajaran. Nah, tentunya kita bisa dan kita berharap inovasi-inovasi yang kita gunakan dalam pendiferensiasian pembelajaran ini, dan setelah kita terapkan, kita berharap ini menjadi suatu inovasi baru agar kedepannya minat dan bakat matematika terkhusus untuk para peserta didik semakin meningkat. Salam Merdeka, perkenalkan nama saya Satri Halim, saya dari SMA Swasta Maitreya Wira, Deli Serdang. Tentunya dalam setiap pengajaran matematika ini menimbulkan beberapa tantangan. Apa saja tantangan-tantangannya? Kita bisa membedah. Yang pertama adalah berbagai tingkat kemampuan. Yang dimaksud dengan berbagai tingkat kemampuan adalah siswa-siswa di sini memiliki beragam karakter dan beragam kepribadian. Tentunya dalam pembelajaran untuk masing-masing individu ini haruslah berbeda. Tidak dipungkiri bahwasanya kita tidak bisa lagi menggunakan metode pengajaran secara konvensional. Maka saya sebagai guru harus menemukan suatu cara untuk mendukung siswa agar lebih memahami konsep dan lebih menantang siswa supaya mereka akan lebih cepat dalam menangkap apa yang sudah diajarkan. Maka salah satunya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan memerlukan beberapa tantangan, yaitu yang pertama adalah kita sebagai praktisi pengajar harus mampu menyajikan konten yang berbeda. Apakah kita menyajikan dalam bentuk buku, atau kita menyajikan dalam bentuk PowerPoint atau presentasi, ataupun kita menyajikan inovasi yang baru. Nah, itulah yang dinamakan dengan penyajian konten yang berbeda. Yang kedua adalah kita harus pintar dalam memberikan tugas. Memberikan suatu pilihan tugas ataupun proyek ini dapat memudahkan siswa dalam mengekspresikan pemahaman mereka sesuai dengan minat atau kekuatan mereka masing-masing. Ini memberi siswa kendali atas cara mereka belajar dalam mewujudkan pemahaman mereka. Yang nomor 3, kerja kelompok yang sangat fleksibel tentunya harus kita terapkan. Salah satu bentuk asesmen diagnostik yang kita berikan ini gunanya agar kita dapat mengetahui minat dan bakat masing-masing individu. Tidak mungkin kita memasukkan anak-anak yang lemah dengan matematika dalam satu kelompok ataupun anak-anak yang kuat dalam matematika dalam satu kelompok. Ini tentunya akan menjadi suatu bias untuk masing-masing kelompok. Oleh karena itu, kita harus secara fleksibel, kita harus menemukan minat dan bakat anak-anak ini terlebih dahulu sebelum kita mengelompokkan mereka, agar suatu kelompok ini dapat berjalan semestinya dan terorganisir dengan baik. Adapun beberapa strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kita harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Tidak dipungkiri bahwasannya
Anak-anak kita ini memiliki minat dan bakat yang secara berbeda. Keindividual dan kepribadian dan keegoan mereka tentunya harus kita nilai. Maka oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan guru bimbingan konseling. Yang kedua adalah kita harus melakukan praktek langsung terhadap materi yang kita sudah jelaskan. Sebagai contoh, saya mengajarkan topik dimensi 3. Dan dari topik ini, topik dimensi 3 ini sangatlah susah dibayangkan jika anak-anak ini tidak mengetahui terlebih dahulu apa sih yang mereka rancang, apa sih yang mereka pelajarin. Dimensi 3 ini berhubungan dengan geometri ruang. Atau bisa dikatakan model ataupun barang utama yang sering ditampilkan dalam soal dan ditampilkan dalam contoh soal itu adalah berupa kubus. Maka oleh karena itu, saya membawa suatu kubus ke dalam kelas. Saya memberikan kepada anak-anak untuk mereka amatin terlebih dahulu. Kemudian dari beberapa contoh soal, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba menjelaskan terlebih dahulu dan mencoba menjawab secara berkelompok. Yang ketiga adalah kita memberikan contoh keterkaitan matematika dengan mata pelajaran lainnya, sehingga anak-anak ini mengetahui, oh ternyata akar dan fondasi suatu pelajaran itu ada pada matematika. Jika anak-anak ini tidak memahami matematika, apakah mereka bisa? Tentunya pasti bisa, akan tetapi kurang dalam suatu pembelajaran. Oleh karena itu, setiap topik yang kita berikan kepada murid, tentunya kita harus jelaskan kepada mereka apakah ada kaitannya dengan kehidupan. Seperti contoh, apakah di matematika ini ada hubungannya dengan bahasa Indonesia? Apakah matematika ini ada hubungannya dengan fisika, kimia, biologi, ataupun informatika? Apakah ada kaitannya dengan ekonomi, sosiologi, geografi? Tentunya ada kaitannya. Kita harus jelaskan di awal terlebih dahulu agar anak-anak ini mengetahui apa yang dia pelajarin. Sehingga anak-anak ini tidak mengeluh dan tidak membicarakan, kenapa sih kita harus belajar matematika? Toh sama aja semua angka. Keempat adalah kita langsung mempraktekkan kepada si peserta didik. Oke, dalam salah satu kesempatan saya memberikan proyek yang berupa maket, atau bisa dikatakan maket ini adalah sebuah wujud 3 dimensi yang diskalakan. Nah, dalam topik 3 dimensi, saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mempelajari terlebih dahulu bentuk-bentuk bangun datar yang akan dimodelkan dalam bentuk bangun ruang. Setelah mereka mengenal bangun ruang, saya memberikan anak-anak kebebasan untuk mengkombinasikan bentuk bangunan ruang. Disinilah kita bisa mencari keberkaitan matematika dengan ilmu seni. Kebebasan-kebebasan inilah yang mendongkrak murid mengetahui, oh ternyata matematika ini selain dari angka dan abjad, bisa juga diberkaitan dengan beberapa kehidupan sehari-hari. Dari beberapa strategi inilah kita bisa membuat suatu refleksi kepada murid. Apakah murid lebih nyaman dengan suatu metode baru, ataupun kita harus juga menggunakan refleksi ini agar bisa kita evaluasi ke depannya. Oleh karena itu, setiap akhir pembelajaran kita mengadakan yang namanya quiz ataupun self-reflection. Apa sih yang sudah mereka pelajari dalam sehari ini, dalam waktu ini, dalam minggu ini, dan dalam semester ini? Tentunya suatu inovasi yang telah kita berikan ke anak-anak ini membutuhkan suatu proses yang bukan sementara. Bisa saja proses ini memakan waktu sebulan hingga setahun. Tetapi yang paling harus kita terapkan adalah kita harus konsisten dengan gobrakan-gobrakan inovasi kita. Ingat, refleksilah yang menyempurnakan apa yang sudah kita buat